المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت، ومن لغت فلا جمعة لا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila khatib menaiki mimbar untuk menyampaikan kedua khutbahnya, maka janganlah di antara kita ada yang berkata-kata, sekalipun perkataan itu menyuruh diam, karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Barang siapa melakukan perbuatan yang sia-sia, maka tiada pahala Jumat baginya. Maka dari itu hendaklah kita ansitu, diamlah, wasma'u, dengarkan, wa'ati'u, dan taati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirah-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin warḍa 'anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa ja'alahu tafsiratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum wa man ittaba'a hudah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa faqad faza fawzan 'azima.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah, dengan karunia dan rahmat Allah, bifadlillah wa rahmatih, kita memuji keagungan dan kebesarannya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci lagi Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan Sayyidul Ayyam, rajanya hari, edisi hari Jumat 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita masih diperkenankannya untuk melaksanakan kegiatan rutin rangkaian ibadah Jumat. Alhamdulillah, kita mengarungi kehidupan yang fana ini, kehidupan yang penuh dengan goda dan coba, dengan keimanan bersama keislaman kita. Alhamdulillah. Karena banyak orang-orang di luar sana yang mengarungi kehidupan yang keras ini, selalu memperturutkan hawa nafsunya. Bahkan Tuhan menyatakan dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Banyak orang-orang yang dia mempertuhankan hawa nafsunya, yang diilahkan atau yang dipertuhan, yang disembahnya adalah hawa nafsunya, sehingga dia rela mengejar apa saja dengan cara apapun, halal haram hantam, demi untuk menggapai apa yang diinginkannya, demi untuk memuaskan hasrat syahwatnya, yang mungkin sebagai rakyat, apatah lagi sebagai pejabat, mau yang menghasilkan uang apalagi, ataupun yang tidak menghasilkan uang, hanya sekedar nama baik saja, hanya sekedar ingin dipandang uang oleh orang lain, rela semuanya itu menggapai segala hasratnya. Dan hal ini terbukti demi untuk meninggikan harkat martabatnya di depan makhluk, maka dia rela jilat atas injak bawah, sikut kanan kiri, yang penting tujuan tercapai. Sekarang ini sudah begitu banyak orang-orang yang gila dengan segala macam hal yang buruk. Sudah rata-rata orang zaman sekarang ini tidak punya perasaan lagi, tidak dapat membedakan mana hak mana batil. Yang penting kita bahagia, seolah-olah hidup ini selama-lamanya di dunia. Tak peduli dalam pandangan Tuhan kita jadi orang yang terhina, yang penting maksud tersampaikan, yang penting maksud tercapai. Dan kita alhamdulillah masih bersyukur kepada Allah bahwasanya kita tidak seperti itu, mudah-mudahan insyaallah. Dan hal ini tidaklah dapat terjadi, kenikmatan iman Islam ini tidaklah dapat terjadi melainkan diajarkan oleh guru kita, guru besar kita, yakni Sri Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka salawat salam tersajikan kepadanya selalu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Maka dari itu, dari tiap Jumat ke Jumat, para khatib selalu mengimbau ketakwaan, takwa dan takwa. Karena dengan takwa inilah, walaupun
walaupun dalam pandangan makhluk mungkin kita terhina, dilecehkan orang, diketawai oleh orang, tapi sejatinya inilah kemuliaan kita di sisi Tuhan. Seringkali kita terpukau dengan hijau ranaunnya dunia. Seringkali kita ini boleh dikata lebih baik saya itu mulia, orang memuji saya. Kalau Tuhan yang memuji, tidak kedengaran, tidak terlihat, tidak membuat mewah, tidak bikin indah ketika Allah memuji kita. Seolah-olah Allah itu dianggap tidak ada. Yang penting dari makhluk, yang penting orang suka sama saya, yang penting saya dapat menggapai apa yang saya mau. Ini yang nafsu. Dan orang-orang seperti ini sudah jelas jatuh kepada lembah kesyirikan, yang musyrik. Dan kita kalau seperti itu, ikut jalan-jalan seperti itu, namanya hina sama dunia, dihinakan oleh dunia. Apalagi Tuhan. Dunia saja menghinakan kita, apalagi Allah. Sebab datangnya Islam ini menjadikan orang beriman bertakwa, menjadikan yang tadinya orang terhina menjadi mulia, menjadikan orang yang tadinya terjajah menjadi merdeka. Inilah Islam. Dulu orang begitu dihinakan. Si miskin kalau ketemu si kaya harus betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya, bukan rendah hati. Orang pejabat ketemu rakyat, si rakyat ini harus nyembah. Bahkan kalau orang-orang dulu dibedakan dengan kasta, kalau orang Sudra ketemu dengan kasta Brahmana, maka dia harus jongkok. Si kasta Sudra ini harus jongkok di depan kasta Brahmana. Islam datang mengikis habis semua perbedaan itu. Mengikis habis. Salah satu contohnya ketika Rasulullah SAW pernah memuliakan seorang buta atau tunanetra yang bernama Ummi Maktum. Ketika diterangkan qad istakhlafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibna Ummi Maktum marratain. Sungguh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat menjadi imam yang bernama atau yang bergelar Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Diangkat jadi imam pernah 2 kali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusalli bihim, dan orang-orang salat berjamaah bersama Ummi Maktum yang jadi imamnya. Wa huwa rajulun a'ma, padahal imamnya ini adalah buta, tidak lihat, tunanetra. Maka khatib suka heran kalau masih ada orang yang tidak berkenan diimami oleh yang tunanetra, sedangkan Nabi saja, Rasul saja, manusia yang jauh mulianya kemana-mana dari kita, jauh di atas kita, jauh kemana-mana, masih memuliakan dan mengangkat Ummi Maktum sebagai imam, padahal dia orang buta, tunanetra. Jadi kurang apa Islam ini memuliakan orang? Maka Islam yang sudah memuliakan orang, Nabi kita yang sudah memuliakan orang lain, jangan coba-coba kita rusak dengan kita menghinakan orang lain. Karena Islam pada sejatinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad dan pengikut-pengikutnya, tentu kita semua insyaallah amin, adalah semata-mata untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namanya rahmat menebar kasih sayang, semua, tidak ada diskriminasi. Di saat zaman sekarang orang bilang inklusif, orang mungkin ngomong-ngomong ramah disabilitas, jauh dari zaman dulu. Kenabian, masa kerasulan itu sudah menerapkan yang namanya ramah disabilitas itu sendiri. Sudah menerapkan yang namanya inklusif itu sendiri.
Umi Maktum saja sudah disuruh dakwah ke Madinah bersama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dakwah ke Madinah sebelum Rasul masuk ke Madinah dan para sahabat lain, maka Umi Maktum radhiyallahu anhu dan Umi Maktum dan juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu berdakwah lebih dulu. Diutus oleh Rasul. Jadi tidak ada pemisahan sama sekali. Mana sebutan pada semelian. Tuli bisu pun juga demikian. Maaf, si pincang pun juga sama. Tidak ada perbedaan. Semua harus turut serta dalam dakwah, ambil bagian dalam dakwah. Semua harus berperan. Dan ini jangan dirusak. Serta Tuhan berfirman pula bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi kamu semua, di sisi kita sebagai manusia, menurut pandangan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan yang kaya, bukan yang miskin, bukan yang pejabat, bukan yang rakyat, tapi yang takwa. Dan ini penting. Betapa pemerintah kita, eksekutif, legislatif, yudikatif, kalau diisi sama orang-orang yang tidak bertakwa, mungkin dari dulu kita sudah hancur. Sekarang saja kita sudah repot karena banyak orang-orang yang tidak takwanya daripada yang bertakwa. Tapi jadilah lumayan saat ini masih ada, alhamdulillah, segelintir orang yang bertakwa di jabatan-jabatan yang tadi Khatib sebutkan. Maka kita harus betul-betul menambah orang-orang bertakwa di pemerintah kita supaya Indonesia berkah. Karena yang mengangkat derajat seseorang, bahkan seluruh bangsa, yang mendatangkan keberkahan itu adalah ketakwaan. Apalah jadinya kalau elit-elit politik, pejabat-pejabat, orang-orangnya banyak yang tidak takwa. Hina bangsa kita. Bukankah Tuhan sudah menjanjikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Bila penduduk satu negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa, baru akan dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Sekarang kita ini miskin berkah. Nah, tugas kita untuk menambah berkah itu dengan iman dan takwa. Tinggikanlah iman takwa ini, tingkatkan iman takwa ini. Bukan meninggikan gelar, bukan meninggikan status sosial yang lain. Bukan banyak-banyakkan harta, saingan, infak susah, bukan itu. Keluarkan harta di jalan Allah bagi yang memilikinya sebelum mati. Bertakwa dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Inilah sumber tingginya derajat kita. Pekerjaan yang kita miliki tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa takwa. Bukanlah sumber rizki pekerjaan yang kita miliki. Karena wafis sama iris hukum 5 tu'atun. Di langitlah rizkimu yang telah dijanjikan. Allah menurunkan rezeki kita dari langit. Allah yang menurunkannya. Adapun pekerjaan yang kita lakukan ini hanyalah ikhtiar kita saja. Ikhtiar kita saja. Kalau Tuhan tidak menghendaki rezeki itu datang, kita ikhtiar sebagaimanapun juga. Banyak orang yang kelihatannya kaya raya tapi ke Mekah, ke Madinah tidak sampai-sampai. Ini saudara-saudara semuanya. Tinggal ukurlah diri kita. Sudah sejauh manakah keimanan dan ketakwaan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسول الله محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. عباد الله, marilah kita teliti diri ini. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah, atau kita hina dengan kesombongan yang kita miliki? Sebab iblis, laknatullah, iblis syaitanir rajim, terusir dari surga itu karena kesombongannya, karena tidak sami'na wa ata'na, tidak dengar dan tidak taat pada perintah Allah. Karena iblis ini makhluk pembangkang, dia merasa lebih hebat dari bapak moyang kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga larilah iblis, terusirlah tukang langgang dari surga. Maka jangan sampai kita bernasib seperti itu. Jangan sampai kita mengangkat diri kita, berusaha membesarkan diri kita dan sombong. Karena la yadkhulul jannah ma kana mithqala dzarratin min kibr. Tidak halal masuk surga, tidak diperkenankan masuk surga orang yang di hatinya sedikit saja terdapat kesombongan walau sebesar biji zarah, biji sawi dan biji yang paling kecil lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada yang namanya kesombongan. Kurang lebih mohon banyak dimaafkan. Semoga ada manfaat apa yang dikaji pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur al mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur al ikhwan muslimin fi Gaza. Allahumma ansur al mujahidin fi Masjid al-Aqsa. Allahumma ansur al ikhwan muslimin fi Baitul Maqdis. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمه وزلزلهم اليهود. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا بلدا آمنا. ربنا اجعل هذا ربنا بلدة طيبة مباركا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا مجيب السائل. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه على من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.